wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qaidul mujahidin wa imamul muttaqin al-Mustafa al-Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu menunjukkan 11 kurang 15 menit. Insyaallah jam 11 selesai. Yang penting adalah kami jawab. Insyaallah. Yang kami akan presentasikan adalah penguatan Islam Wasatiyah. Sebelumnya saya lanjut. Perkenalan, saya adalah Sayyidul Umar. Kemudian saya lahir tahun 66. Kemudian saya di Surabaya. Kemudian sekarang ada toko pekerjaan sehari-hari dan sekarang Allah meneruskan S3 Doktor di UINSA Surabaya. Jadi pendidikan saya SD di Surabaya, kemudian saya SMP, SMA, Mondok. Saya di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, yang keluar tahun 84. Kemudian 85 saya disuruh kiai saya Haji Imam Jarkasi untuk data bakti ke Pondok Ruki. Waktu itu Kiai Haji Ustaz Abu Bakar Basir kakak kelas, sama-sama alumni Gontornya, jadi disuruh di situ. Kemudian setelah 85 saya ke Kiai Sunan Ampel 2 semester. Kemudian saya ke Syria, disuruh orang tua belajar Syria. Kemudian karena di Syria ini negara komunis, saya pindah ke Yordan tahun 87. Di Yordan negaranya kapitalis, beda negara komunis. Kemudian di situ saya banyak kenalan, banyak pertemanan, yaitu dengan banyak teman-teman saya Palestina, banyak pengungsi Palestina di situ. Kemudian di situ ada fatwa Syekh Abdul Azam yang mewajibkan jihad fardu ain di Afghanistan. Akhirnya saya ke Peshawar, ke Pakistan. Saya bertemu Syekh Abdul Azam, saya banyak ngaji juga di Syekh Abdul Azam. Kemudian 6 bulan saya pergi ke Peshawar, latihan perang ke Afghanistan. Selama 6 bulan saya belajar senjata, yaitu Klasnikov, Baronov, RPG dan senjata Rusia, untuk orang Rusia waktu itu invasi. Di front, akhir Allah Subhanahu Wa Taala, saya komandan saya Osama bin Laden. Jadi tiap hari ketemu, jadi banyak itu sudah banyak kabar. Saya waktu itu umurnya 20 tahun. Itu saya Osama bin Laden. Ditakdirkan di tengah-tengah perang, saya bawa senjata. Ditakdirkan saya diterima, ada surat panggilan dari Ummul Qura. Di Ummul Qura tahun 90 sampai 96. Saya bawa panggilan surat dari Ummul Qura. Saya itu tidak dengan surat, tapi dari orang yang mau jihad di Afghanistan, di teman-teman orang. Jadi tidak bisa lah ya, atau tidak. Akhirnya saya ambil. Ternyata surat panggilan sudah 3 kali di Ummul Qura. Ditakdirkan tahun itu saya di Ummul Qura, ditakdirkan saya meneruskan jurusan akidah tadi, satu fakultas dengan Dr. Kiai Haji Said Abdul Siroj. Jadi waktu itu saya Dr. Pak Kiai Abdul Said Abdul Siroj S3, saya S1 baru masuk. Kemudian di tengah perjalanan saya bertemu dengan guru saya Muhammad Kutub. Ini tambah radikal. Muhammad Kutub ini adiknya saya Kutub. Saya Kutub itu mempunyai satu kitab namanya Ma'alim Fitorik. Ma'alim Fitorik itu bukan cilik-cilik dan tipis sebenarnya. Di situ yang terpapar salah satu katanya saya Kutub itu adalah jinsiyatul muslim akidatuhu. Jinsiyatul muslim akidatuhu. Jadi itu sulit. Jadi keluargaan karena seorang muslim itu akidahnya itu sulit untuk menjelaskan, menerapkan itu. Sementara saya orang Indonesia, saya baca itu. Ditakdirkan saya di Mekah, saya ketemu saya
hadisnya. Syekh Muhammad Qutb mempunyai satu kitab namanya Al-Jahiliyatu Qur'ul Isri. Jahiliyah itu juga rumit, jahiliyah itu rumit, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya 2014 saya terpapar ISIS, 2014 saya ke Turki. Setelah dari Turki saya dianggap Densus, dianggap Abdul. 2019 saya keluar penjara, masuk S2, alhamdulillah sekarang S3. Lanjut S3 saja. Pengalaman orang beragama Islam. Tahun 85 ketika itu saya ngajar di buku, saya terpapar. Mengapa saya terpapar? Karena baca buku. Buku apa yang saya baca, bukunya termasuk Ma'alif Kitab, kemudian Nasab Al-Qana, Al-Jihad Fisabilillah, kemudian Al-Qinafah, Al-Qudi, Dentalis, tentang DKI dan MII. Akhirnya Allah tahun 1993 saya masuk organisasi terlarang yaitu Al-Qur'an Islamnya. Tahun 2004 saya ditangkap Densus 88 pertama kali. Kenapa saya menyembunyikan Nurdin Entok Dr. Azali? Kenapa saya sembunyikan? Saya dilema, saya manusia. Nah, jadi manusia, orang itu minta tolong. Saya mendapatkan hadis, yaitu hadisnya itu apa namanya? Wallahu fi auni al-abdi, ada wal-abdu fi auni al-abdi. Saya itu mengamalkan wallahu fi auni al-abdi, madam al-abdu fi auni aihi, insyaallah saya amalkan. Tapi saya melanggar hukum. Ini ambil ini apa ini? Saya itu ada karena saya bukan tapi saya diminta itu loh. Diminta bantuan dan kita bantu. Dan saya tidak aktif. Lanjut. Kemudian yang 2014 saya ditangkap yang kedua kalinya. Ditangkap ini yang kedua kali Pak Dokter. Saya tangkap karena saya mendeklarasikan ISIS. Kenapa saya mendeklarasikan ISIS? Karena saya terpapar ISIS dari internet. Dari paham, kemudian saya bawa ke rumah. Waktu itu zamannya warnet. Kemudian saya pikir sendiri. Akhirnya saya ke Turki mau ke ISIS. Akhirnya dari ISIS saya ditangkap. Disuruh istirahat. 2016 saya 2 tahun di Makobrimob dan 1 tahun di LB Magelang. Lanjut, kenapa terpapar? Saya baca buku. Buku apa yang saya baca itu tadi masalah banyak. Kemudian yang penting adalah pertemanan. Pertemanan ini kalau bahasa sekarang itu menjadinya alat dari Jepang. Kalau pada hadisnya itu kalau Rasulullah SAW di Al-Wahid Muslim Al-Arwahu Juhudul Mujahidatan. Ida kama ta'arafa ikhtalafa kama kana karo istalafa. Muslim. Jadi arwah itu mukada al-arwahu juhudul mujahidatan. Mukada al-Qur'an. Kuat itu jumlah ismiyah, kuat itu. Seluruh. Kenapa itu jamak taksir? Kenapa tidak ruhun dulu tapi al-arwah seluruhnya. Arwah jamak itu jamak taksir. Dari ruh ini itu tadi logaritma itu. Waktu itu tahun 85 tidak ada internet. Tapi ya itu tadi di stasiun ketemu orang yang sama, di restoran ketemu yang sama, itu tadi sama-sama bacanya, sama-sama itu. Betul, pertemanan dan fidelitas, apalagi sekarang adanya Facebook, Twitter, yang lainnya itu logaritmanya sangat mudah. Lanjut, ini media waktu saya ditangkap, tumpeng ISIS Jatim tertangkap. Ini kritik orang tua saya, bukan paham. Ternyata saya itu rumah saya. Ustadz ISIS Surabaya ini guru saya lanjut. Ya, belum ngajar, belum taklim, belum ngajar di Karawang, karena tulis kitab. Tulis itu dia toleransi. Mengapa saya mengambil Ibnu Taimiyah? Karena Ibnu Taimiyah ini sumber inspirasi dari teman-teman keras. Dari Syekh Abdul Azam itu fatwanya itu mewajibkan jihad itu hampir memakai fatwanya Syekh Abdul Azam. Saya Ibnu Taimiyah. Kenal Anwar Sadat itu presiden Mesir. Dia dibunuh oleh namanya Khalid Islambuli. Khalid Islambuli mendapat fatwa dari siapa?
dari namanya dari namanya seorang pinter, seorang eksak itu mempunyai sikap namanya, bukunya itu namanya Al-Jihad Faridu Al-Ghoribah, karangannya Abdus Salam Faros. Di situ dari fatwanya Ibnu Taimiyah itu, membunuh Anwar Sadat. Jadi saya teka-teki siapa Ibnu Taimiyah ini, pakai Ibnu Taimiyah. Akhirnya saya baca, ternyata salah menetapkan. Lanjut, itu balik. Jadi tadi saya baca Wasiqatul Tafsir, yaitu bacanya satu kata tafsir, kemudian ada hukumnya analisis. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala, setelah saya keluar 2017 bulan Mei, saya diberikan fasilitas oleh pemerintah hadir. Dalam hal ini dibuatkan satu pertemanan itu saya dibuatkan budget perkebunan kopi, kemudian di situ saya sibuk. Mengapa kopi? Kenapa tidak Lombok, Tomat? Karena Lombok Tomat itu panennya 3 bulan, kalau kopi itu 3 tahun. Kenapa disebutkan kopi? Supaya lupa ngebom. Itu dia fase, ini intinya di sini, intinya. Cara kita lebih intinya itu. Jadi untuk merubah itu pertama kali disatukan hati. Jadi kita dengan orang keras itu artinya kita perang simpati. Siapa simpati kepada siapa? Tundukkan hati. Artinya kemudian apa? Kita disibukkan tangan. Sibukkan tangan. Jadi sesuai dengan konsep radhiyallahu anhu Imam Khattab ketika berkata sahabatnya saling berpegang di situ, dikelilingkan. Kalau sudah capek dia tidak akan akan berdebat. Disibukkan. Teman-teman ini saya ada 25 orang ex-napi teroris di pemerintah hadir. Saya tertangkap 2 kali. Tertangkap pertama 2004, pemerintah tidak hadir, akhirnya kumat. 10 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan pandangan para ulama, mudah-mudahan beliau tidak kumat. Kemudian setelah tangan, akhirnya mudah-mudahan dirubah. Istilahnya adalah head, data. Hati, head. Lanjut. Counter narasi. Ini salah satunya counter narasi adalah istilahnya ini orang ISIS. Jadi setelah itu juga ISIS itu juga apa? Mengambil dari fatwa Ibnu Taimiyah. Ketika pilot Jordan itu terbakar, kemudian dia di tanahnya ISIS dibakar sama orang ISIS. Bakar orang itu pakai fatwa Ibnu Taimiyah. Ternyata dia nukilnya itu lain, ada tahrif. Di situ kata Ibnu Mulkin, katanya Ibnu Mulkin Ibnu Taimiyah punya usul fikih. Itu kitabnya itu ternyata keliru memahami. Begitu pula fatwa Tatar itu. Di situ ada tahrif. Itu yang tidak kurang ilmu dari Islam. Terakhir yang lainnya ini adalah salah satu narasi, kontra narasi negara Islam. Negara Islam dulu saya bayangkan itu ada negara yang ternyata di dalam fatwa Al-Azhar, negara kalau sudah aman, jika merasa aman di posisi Muslim, maka negara Islam itu debat. Nah itu tadi salah satu kontra narasi. Terakhir, ini adalah kegiatan kami di Aceh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Bapak Dr. Muhammad